Halo cuy, banyak orang mengira era keemasan Suzuki di Indonesia hanya soal Satria 120, Lumba, atau Hiu. Namun bagi mereka yang tumbuh besar di pinggiran sirkuit balap pasar senggol akhir 90-an, ada satu nama yang memicu adrenalin lebih cepat, yaitu RG Sport 110. Dia kecil, ramping, tapi mematikan. Di saat Yamaha membangun dinasti dengan F1Z dan F1ZR, Suzuki mengirimkan pembunuh yang didesain dengan satu tujuan, yaitu menang. Tapi pertanyaannya, mengapa motor yang secara kapasitas lebih kecil dari Satria ini justru dianggap sebagai mahakarya teknis yang lebih murni untuk balapan? Mengapa di Malaysia ia menjadi raja, sementara di Indonesia ia menjadi legenda yang langka? Hari ini kita bongkar setiap baut dan sejarah dari Suzuki RG Sport 110. RG Sport 110 lahir dari rahim yang sama dengan keluarga besar RG Series. Jika Anda melihat Land RG 500 Gamma yang legendaris di GP 500, Anda akan melihat filosofi yang sama, yaitu rasio tenaga terhadap bobot yang gila. Di Indonesia, RG Sport masuk melalui jalur CBU dan kemudian dirakit secara lokal oleh Indomobil Suzuki Internasional sekitar tahun 2000-an. Saat itu, pasar sedang digebuk oleh dominasi Yamaha F1ZR. Suzuki butuh petarung di kelas 110cc karena Satria 120 berada di kelas yang berbeda. RG Sport bukan sekedar motor komuter yang diberikan kupling manual. Secara geometri rangka dan karakteristik mesin, motor ini adalah motor balap yang kebetulan boleh dipakai di jalan raya. Muncul sebuah konflik menarik di pasar otomotif saat itu. Suzuki punya Satria 120 yang luar biasa kencang, tapi regulasi balap nasional saat itu sangat ketat membagi kelas 110cc dan 125cc. Di kelas 110cc, Yamaha F1ZR adalah diktator. Suzuki menanggapi dilema. Mereka punya RG Sport di Malaysia yang kapasitasnya 110cc, tepatnya 109cc. Untuk menghancurkan dominasi Yamaha, Suzuki Indonesia harus memasukkan RG Sport. Namun tantangannya adalah bagaimana meyakinkan konsumen bahwa motor 110cc ini layak dibeli di tengah bayang-bayang kakaknya, yaitu Satria 120. Ini adalah pertarungan ego teknis. Yamaha mengandalkan teknologi YPCS, sementara Suzuki membawa Jet Cool. Pertempuran ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan disiksa di temperatur tinggi sirkuit jalanan. Mari kita masuk ke aspek teknis yang membuat para mekanik balap jatuh cinta pada motor ini. Yang pertama, sistem Jet Cool. Ini adalah masterpiece Suzuki. Berbeda dengan pendingin udara biasa, Jet Cool menggunakan nozzle yang menyemprotkan oli langsung ke bagian bawah piston. Mengapa ini krusial? Di mesin 2 tak, panas adalah musuh utama ekspansi termal. Dengan suhu piston yang terjaga, resiko stuck atau macet saat dipacu di RPM tinggi berkurang drastis. Yang kedua, konfigurasi bore dan stroke. RG Sport memiliki diameter piston 54 mm dengan langkah 48 mm. Ini adalah karakteristik mesin overboard yang sangat menyukai putaran atas. Bandingkan dengan kompetitornya yang lebih cenderung square. Yang ketiga, transisi dan rasio. Berbeda dengan motor bebek standar, rasio gigi RG Sport didesain rapat atau close ratio. Perpindahan dari gigi 2 ke 3 lalu ke 4 tidak menunjukkan penurunan RPM yang signifikan. Ini membuat powerbandnya selalu terjaga di area gemuk antara 7000 hingga 9500 RPM. Yang keempat, kelemahan teknis. Kita harus jujur, konsumsi bahan bakar jangan tanya. Ini adalah peminum bensin yang rakus. Selain itu, sistem kelistrikan standarnya sering dianggap kurang stabil untuk pengguna harian jangka panjang jika tidak dirawat dengan teliti.
Secara objektif, jika kita bandingkan dengan Yamaha F1ZR memiliki keunggulan di torsi bawah. Ia lebih sigap untuk stop and go di kemacetan kota. Namun di lintasan balap, RG Sport adalah instrumen yang lebih presisi. Sasis RG Sport dirasa lebih kaku atau rigid, memberikan feedback yang lebih jujur saat diajak rebahan di tikungan tajam. Dari sisi estetika, RG Sport membawa desain yang lebih ramping dan aerodinamis, tipikal motor-motor sport Suzuki era itu. Sementara F1ZR terlihat lebih berisi dan futuristik pada zamannya. Namun, dalam hal potensi modifikasi mesin, para mekanik kawakan seringkali menyebut RG Sport memiliki daging yang lebih tebal pada blok silindernya untuk deporting secara ekstrim. Jadi kesimpulannya, untuk Suzuki RG Sport 110, motor ini adalah sebuah anomali yang indah. Ia hadir di saat transisi teknologi 2 tak ke 4 tak mulai menghantui. RG Sport adalah bukti bahwa Suzuki tidak pernah setengah-setengah dalam hal performa. Kritik jujur saya, Suzuki Indonesia mungkin sedikit terlambat dan kurang agresif dalam memasarkan motor ini dibanding Yamaha. RG Sport seolah-olah menjadi pahlawan yang bekerja di balik layar, memenangkan trofi di tangan Herdiansyah, namun jarang terlihat di parkiran sekolah atau kantor. Ia adalah motor untuk para pecinta otomotif, untuk mereka yang paham bahwa kecepatan itu butuh pengorbanan. Di tahun 2026 ini, saat kita mulai terbiasa dengan senyapnya motor listrik, suara cempreng RG Sport 110 adalah pengingat tentang era di mana karakter sebuah motor ditentukan oleh mekanika murni, bukan algoritma ECU. Mempelajari RG Sport mengajarkan kita tentang efisiensi pendinginan dan pentingnya geometri sasis. Jika Anda menemukan satu unit yang masih original di gudang atau di pasar bekas, amankan. Anda bukan hanya membeli besi tua, Anda membeli potongan sejarah yang membantu membentuk peta balap motor di Asia Tenggara. Saya ingin dengar cerita Anda. Apakah Anda salah satu orang yang beruntung yang pernah merasakan jambakan mesin Jet Cool RG Sport di jalan raya? Atau Anda punya memori melihat motor ini terbang di sirkuit Kanjer atau Sentul? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like, share ke komunitas 2 tak kalian. Dan pastikan subscribe ke OB Motologi untuk analisis otomotif yang tidak hanya sekedar kulitnya, tapi sampai ke dalam mesinnya. Saya OB, tetap teliti, tetap motologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.